Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar atau ekstern yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan atau lembaga serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Lingkungan eksternal merupakan faktor yang penting dan perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut. Terdapat sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Faktor-faktor ini yang membentuk lingkungan eksternal atau external environment dapat dibagi menjadi 3 subkategori yang saling terkait, yakni faktor-faktor dalam lingkungan jauh, faktor-faktor dalam lingkungan industri, dan faktor-faktor dalam lingkungan operasi. Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal yang mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal. Di antaranya, jumlah dari faktor yang berpengaruh tidak konstan melainkan selalu berubah-ubah. Intensitas dampaknya beraneka ragam. Faktor tersebut bisa menjadi suatu kejutan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya betapapun cermatnya analisis SWOT yang dilakukan, dan juga kondisi eksternal yang berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Karena faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar perusahaan atau lembaga, maka lembaga tidak bisa selalu mengontrolnya meski rencana sudah matang. Jadi diperlukan strategi yang lebih baik agar bisa mengatasi ancaman dan juga melihat peluang. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman di sini diartikan sebagai suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian atau scanning, pengawasan atau monitoring, peramalan atau forecasting, dan penilaian atau assessing. Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi 3 subkategori yang berkaitan, yakni faktor-faktor dalam lingkungan jauh atau umum, faktor-faktor dalam lingkungan industri, dan faktor-faktor dalam lingkungan operasional. Dalam video ini saya hanya khusus membahas tentang lingkungan jauh atau umum. Lingkungan jauh atau remote environment terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu dan proyek konstruksi menurun, seorang kontraktor kemungkinan besar akan mengalami penurunan usaha, tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Lingkungan jauh terdiri dari segmentasi demografi, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor teknologi, dan faktor ekologi. Yang pertama, segmentasi demografi. Segmentasi demografi adalah mendekati dan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok sejenis berdasarkan variabel demografi atau kependudukan, seperti usia, gender, jumlah anggota dalam rumah tangga, family life cycle, pekerjaan, pendidikan, agama, suku, pendapatan, dan kebangsaan. Alasan kenapa segmentasi demografi itu perlu adalah karena gaya hidup erat kaitannya dengan variabel-variabel demografi. Informasi demografi adalah informasi yang paling mudah dijangkau, paling mudah untuk mengidentifikasi target market. Informasi demografi memberikan insight tentang tren yang sedang terjadi. Perubahan-perubahan penduduk menurut usia atau jenis rumah tangga akan menentukan jumlah permintaan berapa jenis barang atau jasa. Seperti jumlah anak-anak yang menurun mengakibatkan permintaan taman kanak-kanak dan tempat bermain anak menurun.
Demografi dapat digunakan untuk melihat perubahan permintaan aneka produk. Bisnis dapat menggunakan demografi untuk mengevaluasi kampanye-kampanye pemasarannya. Keberhasilan pemasaran harus diukur dengan besarnya pasar dan tekanan-tekanan pesaing pada pasar. Variabel demografi yang pertama adalah usia. Pada umumnya, pasar dibedakan menurut usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Namun pengelompokan itu masih terlalu luas. Ada yang mengelompokkan anak antara prasekolah dan sekolah dasar, sedangkan prasekolah masih ada 3 segmen. Bayi di bawah 2 tahun memiliki kebutuhan berbeda dengan anak usia 2-4 tahun dan usia 4-9 tahun. Contoh, produsen susu anak-anak seperti Susu Bendera membagi segmennya berdasarkan usia 1-3 tahun, 4-6 tahun, dan lain-lain. Mereka kemudian meluncurkan Susu Bendera 123 untuk usia 1-3 tahun dan Susu Bendera 456 untuk usia 4-6 tahun. Yang kedua, gender. Mengelompokkan penduduk sesuai gender, yakni laki-laki dan perempuan. Namun tidak semua produk dapat dibedakan menurut segmen ini. Kebanyakan produk-produk dengan gaya hidup umumnya menggunakan segmen ini. Contoh, Yamaha mulai membagi pasar motor berdasarkan jenis kelamin dengan mengeluarkan Yamaha Mio yang dikhususkan untuk segmen wanita. Toko kacamata seperti Melawai membagi pasarnya berdasarkan jenis kelamin, yakni kacamata untuk pria dan kacamata untuk wanita. Oleh karena itu, Melawai membagi ruangan displaynya untuk konsumen pria dan konsumen wanita. Yang ketiga, ukuran keluarga. Segmentasi ini dapat dilakukan dengan membeda-bedakan pasar menurut besarnya anggota keluarga. Besarnya anggota keluarga biasanya berhubungan erat dengan jenis keluarga. Extended family atau dengan paman bibi, kakek nenek, dan kemenakan memiliki kebutuhan berbeda dengan keluarga inti atau tanpa campur tangan keluarga besar. Contoh, sebuah restoran pizza khusus untuk keluarga menyediakan layanan pengantaran pizza dalam beberapa ukuran. Ukuran kecil untuk disantu 1 orang, ukuran sedang untuk 2-3 orang, dan ukuran besar untuk 4-5 orang. Yang keempat, family life cycle. Konsumen dibagi menurut tahapan yang dicapai oleh seseorang dalam life cycle atau daur hidup. Daur hidup keluarga dari belum menikah, baru menikah tapi belum punya anak, menikah dengan usia balita, sampai keluarga kepompong atau sudah ditinggalkan oleh anak-anak. Pada setiap tahap akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Contoh, keluarga muda yang baru menikah banyak mengkonsentrasikan diri untuk pembelian alat rumah tangga yang baru seperti perlengkapan kamar, dapur, perabotan rumah. Keluarga yang memiliki anak-anak usia sekolah akan banyak menghabiskan anggarannya untuk pendidikan anak. Yang kelima, pekerjaan. Konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu umumnya mengkonsumsi barang-barang tertentu juga yang berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya. Contoh, majalah bisnis yang ada di Indonesia dapat dibagi berdasarkan lingkup pekerjaan pembaca. Misalnya majalah untuk kalangan investor, majalah untuk para pemasar, majalah untuk akuntan, dan lain-lain. Yang keenam, agama. Mengelompokkan pasar berdasarkan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Segmentasi berdasarkan agama tertentu tidak dapat dilakukan terhadap setiap jenis produk, dan cara ini umumnya sangat sensitif dan memerlukan keseriusan dalam jalin hubungan dengan konsumennya. Contoh, Majelis Islam Karomah, air mineral Zam-Zam, majalah Amanah, Umat Hidup adalah produk-produk yang telah dipasarkan berdasarkan segmentasi agama. Toko-toko buku rohani menyasar segmen untuk kalangan agama tertentu. Yang ketujuh, pendapatan. Membagi pasar sesuai dengan tingkat. Pendapatan seperti di bawah 500.000 sebulan, 500.000 sampai 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, lebih dari 2 juta, dan lain-lain. Contoh, produsen sepeda dapat menawarkan sepeda dengan harga 200.000 ke bawah untuk kelompok bawah, 200.000 sampai 1 juta dan harga di atas 1 juta untuk kelompok atas. Yang kedelapan, suku dan kebangsaan. Segmentasi ini dilakukan sepanjang suku-suku itu memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal-hal kebiasaan dan kebutuhan bila dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Selain itu, tentu segmentasi harus cukup besar, potensial, dan memiliki daya beli tinggi. Contoh, JTV menayangkan acara-acara yang sesuai dengan bahasa daerah di sekitar Surabaya.
seperti bahasa Surabaya asli dan bahasa Madura. Sehingga dengan bahasa tersebut pelanggan jadi nyaman dan sangat mengerti tentang bahasa yang ditayangkan. Yang ke-9, pendidikan. Pada masing-masing tingkatan pendidikan, kebutuhan dan penggunaan barang oleh konsumen berbeda-beda. Benda produk yang digunakan berfungsi sebagai penunjang bagi pendidikan mereka. Contoh, mahasiswa lebih membutuhkan laptop dibandingkan dengan anak SD, karena jika diukur dari intensitas pendidikannya, mahasiswa memiliki tugas yang lebih banyak dan rumit sehingga dibutuhkan laptop sebagai media penunjang. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dari negara atau tempat kita melakukan bisnis menjadi faktor yang sangat penting. Sementara untuk bisnis atau usaha sekelas internasional, kita harus memperhatikan kondisi dan keadaan dari ekonomi global. Kita tahu bahwa konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan penduduk, dan pelaku bisnis harus merencanakannya dengan tepat. Beberapa pertimbangan utama meliputi tersedianya kredit dan jumlah pendapatan disposable di pasar tertentu. Baik inflasi dan tingkat suku bunga dan GDP negara tertentu adalah faktor ekonomi lain yang dapat menghambat atau membantu usaha pemasaran kita. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan area sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strateginya, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan atau disposable income, serta kecenderungan belanja masyarakat atau propensity to spend, suku bunga primer, laju inflasi, serta kecenderungan pertumbuhan PNB merupakan faktor-faktor ekonomi lain yang harus pula dipertimbangkan. Berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Contoh, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang, dan sebagainya. Ketiga, faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstrem perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Jika sikap sosial berubah, maka berubah pula permintaan akan berbagai jenis barang dan jasa. Faktor sosial bersifat dinamik dan selalu berubah sebagai akibat upaya masyarakat untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui pengendalian dan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lingkungan. Pengaruh persepsi pelanggan dalam menentukan penggunaan internet untuk berbagai kegiatan. Pada faktor sosial ini akan menganalisis lingkungan sosial ekonomi pasarnya melalui elemen-elemen seperti demografi pelanggan, sosial budaya, sikap dan gaya hidup, serta latar belakang pendidikan. Salah satu perubahan sosial yang paling menonjol adalah masuknya sejumlah besar kaum wanita ke dalam pasar tenaga kerja. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kebijakan perekrutan dan kompensasi serta kapabilitas sumber daya dari para penyedia lapangan kerja, melainkan juga telah meningkatkan permintaan akan beragam produk dan jasa. Yang dibutuhkan karena ketiadaan kaum wanita di rumah. Perusahaan yang mengantisipasi atau bereaksi secara cepat terhadap perubahan sosial ini menawarkan produk dan jasa seperti makanan siap saji, oven microwave, serta pusat penitipan anak. Keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi bangsa pasar yang ada. Contoh, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kondisi lingkungan sosial dan lingkungan kerja, dan sebagainya. Keempat, faktor politik. Area dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikarenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi dan penetapan harga, batasan administratif, dan tindakan lain yang dimaksudkan untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Karena undang-undang dan peraturan demikian biasanya bersifat membatasi, maka cenderung mengurangi potensi laba perusahaan. Tetapi, berbagai tindakan politik dirancang untuk melindungi dan memberi manfaat bagi perusahaan, seperti undang-undang paten, subsidi pemerintah, dan hibah dana riset produk.
Jadi, faktor politik dapat membatasi ataupun bermanfaat bagi perusahaan. Selain itu, kegiatan politik juga berdampak besar pada dua fungsi pemerintah yang mempengaruhi lingkungan jauh perusahaan, yaitu fungsi pemasok dan fungsi pelanggan. Pengaruh dari faktor pemerintahan atau politik terhadap bisnis, produk, atau jasa. Faktor ini akan menilai bagaimana peraturan pemerintah dan faktor hukum dalam mempengaruhi lingkungan bisnis dan perdagangan. Masalah utama dalam faktor politik ini adalah perdaman pajak, stabilitas politik, ideologi negara, peraturan ketenagakerjaan, peraturan keselamatan, peraturan perdagangan. Faktor politik mencakup masalah hukum dan peraturan yang mengendalikan industri dan bisnis perorangan. Ada beberapa masalah yang perlu ditimbangkan di sini, termasuk keputusan fair trade, undang-undang anti monopoli, pajak, upah, dan kegiatan pemerintah lainnya yang dirancang untuk melindungi kelas yang berbeda dalam masyarakat. Yang kelima, faktor teknologi. Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka peluang terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Terobosan teknologi dapat membuka pasar dan produk baru yang canggih atau dapat juga mempersingkat usia fasilitas produksi. Peramalan teknologi dapat membantu melindungi dan meningkatkan kemampuan laba perusahaan yang berada dalam industri yang sedang tumbuh. Peramalan ini menyadarkan para manajer strategi akan adanya tantangan dan peluang yang menjanjikan. Kunci peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada pendugaan yang akurat mengenai dampak perubahan teknologi masa depan dan dampaknya yang mungkin. Analisis menyeluruh mengenai dampak perubahan teknologi meliputi telaah dampak yang diharapkan dari teknologi baru terhadap lingkungan jauh, terhadap situasi persaingan bisnis, dan terhadap antarmuka bisnis masyarakat. Teknologi terus membaik pada tingkat eksponensial. Perusahaan terbaik tetap berada di atas perubahan teknologi dan menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan dalam periode waktu yang lebih singkat. Pemasaran harus menyadari perubahan yang mungkin mempengaruhi bisnis dan industri mereka. Perangkat, strategi, dan teknik baru dapat membantu bisnis tetap berada di depan persaingan dan menghindari keusangan. Perkembangan pada teknologi menawarkan peluang baru untuk cara produk dapat dipasarkan. Pada faktor teknologi, menganalisis dan menilai bagaimana teknologi dapat berdampak positif atau negatif terhadap pengenalan produk atau layanan ke pasar. Faktor teknologi mencakup kemajuan teknologi, pengeluaran untuk penelitian teknologi oleh pemerintah, peran internet, dan siklus teknologi. Faktor teknologi merupakan segala hal yang terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Contoh, perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan, dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi, dan sebagainya. Keenam dan yang terakhir, faktor ekologi. Istilah ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. Ancaman terhadap ekologi pendukung kehidupan kita yang utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam suatu masyarakat industrial yang biasanya dinamakan polusi. Sebagai penyebab utama polusi ekologis, bisnis sekarang memikul tanggung jawab untuk meniadakan efek samping beracun dari proses industri mereka dan untuk membersihkan kembali lingkungan yang telah tercemar akibat ulah mereka sebelumnya. Para manajer kini diharuskan oleh pemerintah untuk diharapkan oleh masyarakat untuk mempertimbangkan masalah ekologi dalam pengambilan keputusan mereka. Sekian dari yang bisa saya jabarkan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.